Selamat pagi Bu Ketum. Selamat pagi. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya, gila-gila Bu. Tengok lagi, karena ibu udah tengok lagi tuh tengok lagi. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar ya. Udah komplit. Nah, kira-kira nih Bu, Sabda udah. apa sih yang menjadi kendala Ibu? Sabda ujiannya lumayan 62 lah. Kegiatan pembelajaran. Berapa Bu? Kira 4. Ada yang Pembelajaran daring ya. Enggak ada paling gede. Ya, Ilham. khususnya yang kuliah dalam masa pandemi ini, kita mau tidak mau kita melakukan pembelajaran lewat Tapi nggak yakin. Pembelajaran lewat daring itu sebenarnya ada positif dan negatifnya sih menurut saya. Jadi kalau positifnya sebenarnya membantu siswa, mengajarkan siswa itu untuk lebih disiplin, lebih mandiri. Mereka sebenarnya ada kesempatan untuk bertanggung jawab. Karena kalau pembelajaran daring itu kan kita hanya mendampingi beberapa saat saja Bu. Setelah itu kita memberikan tugas, mereka mengerjakan sendiri. Kalau siswa yang memang mereka itu punya tanggung jawab penuh dan mereka itu sadar dan orang tua juga berperan sih, orang tua berperan dalam pembelajaran ini, mereka itu tidak akan merasa terbebani, mereka akan melakukan dengan senang hati karena sebagai wujud memang mereka itu belajar di rumah, bukan libur. Tapi ada juga segi negatifnya ya Bu. Siswa-siswa yang mereka memang kurang aktif, terus belum mandiri, adanya kurang kesadarannya ya mereka mengabaikan sibuk gitu, mengabaikan dan tanggung jawabnya kurang. Memang harus seperti pembelajaran kita tatap muka Bu ya, harus didorong-dorong, ditagih-tagih gitu. Jadi sudah begitu aja juga masih ya banyak ya Bu, khususnya di sini karena latar belakang juga ya Bu, berpengaruh latar belakang pendidikan orang tua atau latar belakang memang kita di kampung orang tuanya sibuk ya Bu ya. Ada yang dagang, ada yang tani, jadi mereka meninggalkan anak-anaknya di rumah saja dan mempercayakan anaknya untuk
mengerjakan tugasnya sendiri, padahal anaknya kurang disiplin ya Bu ya. Jadi bilangnya sudah, ternyata belum. Jadi kami tuh guru-guru tuh ya banyak lah Bu mengalami kendala. Sebenarnya sudah dengan segala upaya ya Bu, dengan prosedur yang harus sudah diikuti, dengan menegur, ya, menelpon, sudah mengunjungi ya Bu ya? sudah mengunjungi, menelpon, bahkan di reject juga. Terus sudah mengunjungi ke rumah, menasehati, sudah menanyakan kendalanya gitu. Kita sebelum kunjungan kita sewaktu kunjungan sih Bu, kita tanyakan kenapa gitu. HP ada loh Bu, kuota ada. Itu kendala kami tuh Bu. Memang minat belajarnya minim Bu untuk daring. Jadi permasalahan di sini nih, anak muridnya kita ini nggak bisa konsisten untuk mengerjakan GCR itu ya, mengerjakan tugas-tugas di GCR ya. Iya Bu. Nah kira-kira nih tujuan kita diskusi kali ini kira-kira apa sih Bu? Ya, saya sih pengennya siswa itu lebih bertanggung jawab lah Bu. Mereka lebih disiplin, apalagi mereka ini kan sudah menginjak masa remaja ya Bu. Remaja itu udah nggak lagi kayak anak SD yang mereka tuh nggak harus takut loh Bu. Saya tuh pengennya mereka tuh patuh gitu. Saya nggak pengen siswa itu tertekan atau takut. Mereka tuh mengerjakan tugas itu memang mereka tuh ingin mendapatkan ilmu ini. Ya belajar lah Bu, belajar mandiri untuk bekal mereka nanti, belajar bertanggung jawab gitu Bu. Kalau dikasihkan suatu tugas atau apa gitu, tanpa harus tertekan, tanpa harus intimidasi gitu. Aku pengennya begitulah Bu, mereka tuh mandiri, disiplin, tanggung jawab gitu loh Bu. Berarti tujuan diskusi kita kali ini agar anak-anak itu memiliki tanggung jawab ya Bu, untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, disiplin. Nah kira-kira Bu, apa sih Bu yang menjadi masalah buat mereka itu Bu, kalau kita identifikasi ya Bu? Kalau identifikasi tuh Kira-kira lebih ke sekarang itu mereka itu apa ya Bu, jangan sekarang itu kecanggihan teknologi, mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Mereka itu terlalu terlena, mereka itu tidak bisa membatasi keinginan mereka untuk selalu bermain HP, gadget. Maksudnya ya mereka itu sekarang lah Bu, zaman boomingnya lagi ada TikTok. Mereka tuh lebih mementingkan itu Bu sekarang. Jadi bertiktokan, bersosial media, bermain game gitu. Sebenarnya kalau dari ini memang 80% itu tugasnya orang tua di rumah Bu. Yang mengerjakan ya Bu ya? Yang mendampingi Bu. Yang mendampingi. Bukan mengerjakan. Oh bukan mengerjakan tapi mendampingi. Tapi ya, mendampingi, mengawasi gitu loh Bu. Memang peran orang tua ini di saat daring ini benar-benar peran orang tua kan, mengontrol anaknya, memeriksa tugas anaknya, karena bertatap muka sama guru tidak ada sama sekali, hanya lewat Zoom atau lewat ini tugas GCR. Jadi kan kecil lah Bu ininya, persentasenya. Memang kalau menurut saya tuh ya peran orang tua itu sangat penting dan utama. Iya. Berarti permasalahan ini kalau diidentifikasi ya, berarti permasalahan itu karena anak itu peran orang tua ya, peran orang tua yang kurang mungkin ya Bu, apa bagaimana ya?
Ya sebenarnya tidak semuanya sih Bu, tapi beberapa persen gitu yang kurang karena kesibukan mereka, terus karena tidak ketahuan mereka tentang IT, pengetahuan itu tadi Bu, banyak faktor latar belakang itu dari pendidikan, perekonomian, lingkungan itu sangat berpengaruh Bu, faktor-faktor itu dalam menunjang. Ya gimana kalau ibunya juga apa sih, mereka tidak mengerti BCR, tidak mengerti, siswa bilang sudah ya mereka, karena begitu kasusnya Bu, kemarin saya menelpon salah satu siswa saya tidak mengerjakan tugas, ya sudah berkomunikasi, sudah kunjungan rumah, terus berkomunikasi lagi, begitu bilangnya kalau dibilang sudah Bu, sudah dikerjakan, bukunya dibuka, Padahal belum dikerjakan. gitu. Sekarang memang ya benar-benar Bu, perhatian orang tua. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih selain perhatian orang tua yang membuat mereka itu kurang apa dengan BCR, kurang bertanggung jawab dengan BCR gitu? Google Classroom kita itu selain peran orang tua. Sebenarnya diri mereka sendiri ya Bu ya, mereka merasa bertanggung jawab, mereka merasa anak masih bersekolah atau tidak. Semuanya itu kan hanya siswa sih Bu, guru itu mensugesti, menganjurkan, mengajak, ya kan, orang tua juga gitu. Tapi kalau mereka tidak mau bagaimana Bu? Ya saya juga itu buntu Bu, belum tahu itu penyelesaiannya bagaimana. Kita udah selalu pendampingan, menanyakan dari hati gitu, tapi dia tidak mau Bu. Bagaimana mengubah seseorang yang tidak mau, siswa yang tidak mau itu Bu? Karena masalahnya kita ini tidak tinggal serumah Dengan anak tersebut ya. Kemarin orang tua itu ada sampai bilang sama saya, Bu, saya ini bingung sama anak saya mesti gimana sama anak saya. Dia jawabnya gimana? Orang tua kandungnya saja bingung, apalagi kita sebagai gurunya gitu. Tapi kan kita sudah berusaha loh Bu. Iya. Sudah baik-baik memotivasi, sudah. Gimana itu yang begitu? Saya belum temu solusinya. Yang orang tuanya aja bingung. Jadi yang menjadi kendala kita kan tadi orang tua yang harus mendampingi anaknya, terus dari siswa itu sendiri, ya. Sementara guru itu juga bingung. Nah, kira-kira bingung untuk menyelesaikan masalah ini kan ya. Bagaimana sih orang tua bisa mendampingi anak, terus anak itu bagaimana tergerak gitu kan ya. Iya. Nah, kira-kira rencana kita Bu, rencana aksi kita ini, rencana aksi Ibu, apa sih yang harus Ibu lakukan gitu, yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya saya sih berharapnya kita bisa segera untuk tatap muka ya Bu. Oh iya. Jadi kalau tatap muka itu kita nggak di dunia maya Bu, kita langsung bisa berinteraksi pada siswa, menanyakan, benar-benar kita panggil, benar-benar kita perhatiin gitu. Kalau hanya lewat dunia maya kan ya gimana ya Bu, banyak janji-janji juga mereka kan, susah gitu, terkendala yang luas, waktu, tempat ya Bu. Kalau kita tatap muka ya kita. Berarti rencananya itu mungkin apa ya Bu? Apa untuk tatap muka itu apa sih rencana kedepannya agar segera kita itu tatap muka gitu ya Bu? Ya lebih ke protokol kesehatan dijaga ya. Iya, menganjurkan kepada siswa ya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak usah berpergian kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, terus selalu jaga kesehatan, pola makan, istirahat ya.
begitu sih Bu. Harapan kita sebagai guru-guru tuh ya pengen untuk segera bisa tatap muka. Kami juga ya sudah rindu ya Bu. Iya, Karena lain rasanya Bu ya berinteraksi di dunia maya sama memang benar-benar ketemu seperti kita ini begitu. Lebih bisa mereka sih sebenarnya kalau bertatap muka itu ya tidak malas ya Bu, karena kan kemampuan siswa berbeda-beda ya Bu ya. Jadi ya itu apa sih? Itu sebetulnya jadi solusi ya untuk tatap muka itu ya Bu ya. Iya sebenarnya. Tapi bagaimana ya Bu, kalau misalnya nih kita kan belum tatap muka Bu, kira-kira rencana aksi kita tuh apa ya Bu? Kira-kira ini juga untuk berbagi untuk saya juga ya Bu, kira-kira apa sih Bu rencana yang akan kita laksanakan ini kalau misalnya kita kan belum tatap muka? Apa ya rencananya ya Bu? Kira-kira Ya kita tetap mau tidak mau ya Bu ya, Iya. karena kita tidak bisa menentukan, ini kan pemerintah yang Iya, menentukan ini ya. udah Kita kan benar-benar masalah dunia Iya, ini ya Bu iya, ya. 2 tahun lebih kita Ibu Ya, ya. 2 tahun. Sebenarnya udah ada titik kejenuhan sih Bu, benar. jujur aja dan apa ya jenuh dengan masalah itu mungkin kalau di perkotaan, tapi di perkotaan juga seperti itu sih Bu, saya menemukan kendala gitu, nggak selalu pembelajaran daring itu berjalan terus gitu ya Bu. Salah. Dari mana Bu? Mereka juga sudah siswa Macet ya, Bu? dewasa Radio juga udah aktif ya, gua kira menemukan titik Macet ya Bu? kejenuhan ya Bu ya, karena Macet ya Bu? macet banget ya, biasanya. di rumah dan di rumah. Ya lebih semangat aja sih Bu. Rencana aksi kita tuh ya lebih semangat ya untuk membimbing. Iya. Oh, benar juga. Lebih semangat, lebih Ini tahunnya sama Bu. Ya, kira-kira apa lagi Bersama Bu. Tahu. Jadi ini ya. Jadi orang ya tahu Semangat. ada bukan lagi biasanya rajin. Bukan banget ya mobil anak-anak Kita yang sama ngopi nih Mas ya. juga lebih ikhlas gitu ya. Ya, lebih menganjurkan lah kepada siswa pentingnya pendidikan, Lebih menganjurkan kepada Mbak, siswa ini siapa? pentingnya Ini pendidikan. ya. untuk bekal di masa depan lah, untuk ya hidup Tahu lebih saya. baik lagi, Tahu dong, kan dia itu tahu. berpola pikir yang lebih apa ya Bu ya, lebih kritis, berakhlak yang baik kan gitu harapannya Bu ya. Jadi untuk sementara ini kita menasehati dulu, gurunya lebih semangat gitu ya. Ya, semuanya sama. Lebih ikhlas. Nah kira-kira selain 3 ini, ada lagi nggak sih yang akan kita lakukan gitu loh Bu? Apa ya Bu ya? Oh, Kira-kira apa ya Bu? oh ya. Ya, tetap aja lah Bu mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah Itu ada ini mau tidak mau harus ya tetaplah mengikuti itu. Ini Tetap saudaranya mengikuti program pemerintah ya Bu. Iya, Mau kalau belum bisa tetap muka ya dari ya lebih semangat lagi lah. ada dinya nih. semangat kita. Iya, tetap pokoknya semangat. guru tuh harus semangat tidak dirinya, murid juga Biasanya begitu. nggak ada. Harus Harusnya aja tetap Mas. semangat mengikuti Kalau di pembelajaran kayak gininya di rumah. Bu, yang ada Kalau orang-orang gurunya udah semangat, Ini yang ada orang. ya. Ada kantornya ini Bukan nah. semangat ya. Udah Ini Bu. Ini depan ini dulu. apa Ini. hal-hal yang Sebelahnya Iya, warna dia warna nggak tahu nggak? Berarti kita Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat, optimis Bu. Ini selalu semangat, memang harus sabar, harus sabar menghadapi anak-anak. Iya, Rencana kita ya, semangat, sabar, optimis. Iya. Terus tadi
namanya telaten gitu kan. kita gitu Iya, ya. oh telaten dari Itu, Bu. anak kita ya. Bukan tuh, ini Nadela cek ngerjain tugas nggak? Mbak Siti tolong. Nadela. Enggak apa-apa. Nadela sama Nesa ini begini. Oh, di sini ini. Iya, Bu. Kelas 7 C. Nah, kan ini terakhir nih ya. Ini anak di sini. Kira-kira kan tadi rencana aksi kita lebih semangat dalam menagih tugas, lebih optimis, lebih sabar gitu ya. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru itu bagaimana ya, Bu? Untuk lebih sabar lagi, lebih optimis lagi, lebih apa namanya itu? Saya juga Pak. Kan kita dari dulu memang dari pertama kita kuliah kita memang sudah mempunyai kesadaran ya guru itu ya memang seperti guru tuh harus Nggak tahu kalau menurutmu. yang saya rasakan tuh guru tuh memang benar-benar harus berjiwa Ini Nesa. besar, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan siswa. Kalau kurang ya kita harus membimbingnya. Kalau lebih juga harus dibimbing ya harus menuju menuju ya Nadela Amtia. hal yang itu ke depan bahasa lebih baik Ini lagi meraih cita-cita mereka. Ini sama Nesa begini. Ya, misalnya berangkat, dia nggak berangkat juga. Sabar, ikhlas, dan menerima kekurangan ya. Iya, yang menggali potensi siswa yang Oh, karena pernah waktu ini saya hafalin. apa yang kemarin ingin mereka raih, membantu ya membantu meraih impian-impian mereka. Emang mama nggak Pokoknya Sen menciptakan generasi Dia bahasa yang Lampung gitu. baik, Ini kan pernah juga meneruskan juga bangsa ini yang kita harus ya begitulah menjadi siswa yang penuh dengan iya, tapi kan masih ada yang prestasi dan berakhlak mulia. Ya, program pemerintah ini mewujudkan profil pelajar Pancasila ini menjadi ya, semoga hasil kita kali ini Bu bisa mewujudkan siswa-siswa kita, murid-murid kita ya Bu, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus tadi lebih semangat lagi, lebih optimis, terus lebih sabar, dan ikhlas. Oh, yang terutama Dan memang tanggung jawab kita baru di dari guru memang ya itulah pekerjaan kita. Tujuan kita menjadi guru ya itu. Iya itu. Pelita dalam pelita ya. Seperti lagu-lagu kira-kira. Ini ya Bu, apa namanya, kayaknya apa namanya, kucing kita kali ini ya sudah sampai pada tahap terakhir tuh. Tadi sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, dan terus sudah ada rencana aksinya, terus terakhir tanggung jawab dari permasalahan ini. Dan terakhir tadi tanggung jawabnya adalah kita lebih fokus, lebih sabar lagi dan lebih sabar dalam menagih tugas-tugas mereka. Lagi tugas Ya, pendidikan ini adalah kolaborasi ya Bu ya. Dari pemerintah juga harus mendukung. Terus kita guru sebagai pelaksana dan orang tua terutama ya mereka berperan besar banget dalam mendukung. Orang tua juga harus Bu mendukung. Jadi kita tidak bisa melakukan dengan sendiri kita saja gitu. Memang harus ada yaitu
itu juga Bu peran-peran serta dari orang tua, pemerintah juga, dan kita sebagai pelaksananya Bu. Ya, terima kasih Bu Niketu. Sama Ibu Yensi. Ya, pembicaraan kita kali ini membawa keberkahan. Selamat bagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu pelajaran IPA, pelajaran Sampai jumpa. Iya. Ternyata ada ada.